Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kudus, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 yang berkata demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Alkitab memberikan kita suatu pengarahan yang jelas melalui perkataan Tuhan Yesus. Yesus memberikan perintah untuk mengajar, melakukan segala sesuatu yang telah memang Yesus berikan dan ajarkan kepada murid-murid. Alkitab juga mengatakan, ketahuilah bahwasanya Yesus menyertai saya dan saudara sampai kepada akhir zaman. Perintah-perintah Yesus selalu disertai dengan jaminan. Setiap kali saya dan saudara melakukan perintahnya dengan benar, maka jaminan itu kita dapatkan. Yesus tidak seperti pribadi yang lain di muka bumi, yang memberikan perintah, memberikan nasihat, memberikan sesuatu kepada kita dalam bentuk menyeluruh dan di belakangnya tidak ada apa-apa. Jaminan Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri, pribadinya sendiri. Dia mengatakan bahwa aku menyertai engkau. Bagi saya dan saudara, hidup dalam penyertaan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan hal yang lain. Hari ini, kita dengar suatu janji dari Kristus Yesus sendiri. Dia mengatakan bahwa akulah sendiri yang akan menyertai engkau. Pasti kita akan merasa sangat ringan, sangat senang, sangat berbahagia, sangat diberkati oleh jaminan ini. Untuk itu kita dapat melihat bagaimana seharusnya kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Yang pertama, sikap diri. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 mengatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Di sini kita dapat melihat suatu perkara yang Tuhan berikan contoh pada kita, yaitu leadership. Dalam kepemimpinan Tuhan, kita dapat melihat sikap diri untuk bertanggung jawab atas apa yang diperintahkan. Dengan jelas Alkitab mengatakan, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus berkata kepada murid-murid dengan jelas, hari ini kalau saya dan saudara ingin disertai oleh Tuhan, maka kepemimpinan Tuhan, tanggung jawab Tuhan kepada kita, harus juga kita tularkan kepada orang lain. Jadi kita harus mempertontonkan diri kita, keteladanan kita. Ini bukan bicara tentang roh dan jiwa, tapi bicara tentang tubuh, sikap diri kita. Oleh sebab itu, jadilah Kristen yang jelas. Hidup disertai oleh Tuhan adalah hidup yang memiliki kejelasan. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan.
Bukan hanya sekedar berkata-kata dan teori, tapi tanggung jawabnya jelas. Yang kedua, sikap hati. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 17 mengatakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Tadi saya bicara tentang leadership, yang kedua ini berbicara tentang worship. Alkitab berkata, ketika murid-murid melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tapi ada beberapa orang ragu-ragu karena mereka tidak mengenal secara dekat. Selanjutnya Alkitab katakan, Yesus langsung mendekati mereka. Hidup kita akan disertai Tuhan selama saya dan saudara memiliki penyembahan yang benar, fokus kepada pribadi yang kita sembah. Kita tidak menyembah barang, kita tidak menyembah benda, tapi kita menyembah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kehidupan kepemimpinan Yesus menjadi kerangka dasar dan menjadi keteladanan. Sikap dalam penyembahan, jika kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 5, mengatakan, Abraham berkata, kita akan sembahyang, artinya worship, bicara tentang sikap hati. Bukan hanya lagu yang dibawakan dengan nada pelan, tetapi bagaimana sikap hati untuk menyembah dan menghormati Tuhan. Jika mau disertai Tuhan, tidak hanya memiliki sikap diri, tetapi juga sikap hati yang selalu fokus dan memiliki kedalaman dengan Tuhan. Tuhan layak menerima penyembahan kita. Dia layak menerima sikap hati kita yang suci, yang kudus, yang bersih. Karena hanya Dia yang mampu untuk menerima penyembahan kita. Di dalam kehidupan kita bisa melihat Yesus memiliki sikap hati, selalu ada penyembahan. Dia selalu bersyukur, dia selalu berdoa, dia selalu memuji, dia selalu menyembah Bapanya yang di sorga, dan dia memberikan contoh itu kepada kita. Alkitab juga mengatakan, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Tuhan itu menjadi satu alasan bagi dia untuk mempertahankan, tetapi dia menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan menurut saya, dia layak menerima penyembahan itu. Orang yang hidup disertai Tuhan adalah pribadi-pribadi yang selalu memiliki sikap hati menyembah Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Yang ketiga, sikap memberi. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia tidak berbicara hanya sepotong, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga, atau kepadaku telah diberikan kuasa di bumi. Tetapi dia berkata dengan jelas, baik kuasa di sorga dan juga kuasa di bumi, Yesus punya. Saya dan saudara tidak ada di dalam suatu posisi untuk memilih apakah kuasa di sorga atau kuasa di bumi. Tetapi karena dikatakan demikian dengan jelas, kepadaku telah diberikan segala kuasa, artinya kita berhak menerima dua-duanya, menikmati dua-duanya, di sorga dan di bumi. Jadi, di bumi kita diberkati, di sorga juga kita diberkati. Orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, dia memiliki sikap memberi. Saya dan saudara hidup dalam pemberian cuma-cuma. Yesus tidak menjadi pribadi yang pelit atau berhitung. Dia tidak katakan, meskipun Bapakku memberikan 2 kuasa, tetapi biarlah aku memberikan 1 kepada engkau. Tapi kenyataannya, Tuhan beri semuanya. Sikap memberi kita juga mempertontonkan siapa diri kita. Tuhan bahkan berikan nyawanya kepada kita. Kenapa kita berhitung untuk beribadah kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, sikap memberi kita yang bukan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga orang lain yang perlu saya dan Anda beri. Ada pribadi-pribadi bahkan kepada Tuhan sendiri, kepada pekerjaan Tuhan, kita harus memiliki sikap memberi. Yang keempat, sikap bakti. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 mengatakan,
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus memerintahkan kepada kita untuk pergi dengan tujuan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan. Ini adalah sikap bakti. Bagaimana kita harus bekerja di muka bumi, bukan hanya mencari uang, bukan hanya menikah, bukan hanya bergaul, tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana kita berbakti, memberdayakan apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Kita harus bekerja dengan giat, karena Tuhan sudah baik buat kita. Dia sudah memberikan segalanya buat kita. Kita harus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan. Saya dan saudara telah diberkati oleh Tuhan. Orang lain pun juga harus memiliki hal yang sama dengan kita. Bagaimana mereka bisa menikmati dan memiliki selama mereka tidak mengetahui, karena kita tidak mengatakannya. Ini adalah pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk menjadikan semua bangsa, siapapun yang kita kenal, bukan hanya berbisnis atau berdagang dengan mereka, tetapi lebih daripada itu kita menangkan mereka. Selama ibadah itu masih ada, siapapun saudara, dimanapun saudara, hendaklah juga berbakti kepada Tuhan, entah itu dalam peribadatan, entah itu dalam aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mengajarkan bahwa hidup dalam penyertaan Tuhan membutuhkan 4 sikap utama. Sikap diri yang bertanggung jawab, sikap hati yang benar dalam penyembahan, sikap memberi yang murah hati, dan sikap bakti yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan jaminan penyertaannya kepada kita sampai kepada akhir zaman. Dia ingin kita menjadi teladan dalam kepemimpinan, memiliki hati yang tulus dalam penyembahan, rela memberi seperti Dia telah memberi, dan setia berbakti dalam pekerjaan, pelayanan. Ketika kita hidup dalam keempat sikap ini, kita akan menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna, baik di bumi maupun di sorga, untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati saudara, maju terus di dalam Tuhan, dan biarlah hidup saya dan saudara disertai oleh Tuhan sampai akhir zaman. Sikap diri kita, sikap hati kita, sikap memberi kita, dan sikap bakti kita itu mempertontonkan bagaimana Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami yang kudus, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang penyertaan-Mu yang setia sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu membimbing kami di setiap langkah hidup kami. Ajarlah kami untuk memiliki sikap diri yang bertanggung jawab dalam segala hal, sikap hati yang selalu menyembah-Mu dengan tulus, sikap memberi yang murah hati, seperti Engkau telah memberi nyawa-Mu bagi kami, dan sikap bakti yang setia kepada pekerjaan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga mereka dapat melihat terang-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami,
menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Pimpin kami, untuk kami pakai semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan kiranya jamah kehidupan umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan mereka. Berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua.